Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan acara yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Widayat Mintarsih MPD selaku dosen pembimbing lapangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah rugi. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Muhammad Fahrun Siraj, PSA, Direktur Institut Psikoanalisis Indonesia. Yang saya banggakan dan saya cintai mahasiswa KKN, wabil khusus kelompok A, seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara webinar kesehatan dengan tema pentingnya kesehatan mental di masa pandemi, serta peserta lain yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah bahwa siang ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, diberi rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan webinar kesehatan dengan tema kesehatan mental di masa pandemi. Salawat dan salam senantiasa tercurah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita jadikan suri tauladan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
para peserta webinar yang saya hormati, di era pandemi sekarang ini memang banyak problem tentang kesehatan mental. Karena dampak dari pandemi 19 itu tentu saja akan berdampak luas bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, dan bagaimana kita mensikapi akan adanya COVID-19. Setiap saat kondisi kemiskinan baik tingkat nasional maupun tingkat dunia selalu meningkat. Karena pendapatan masyarakat banyak yang menurun, kemudian ekonomi kelas bawah, menengah, atas juga sama mengalami penurunan. Naiknya harga barang-barang, kemudian lokasi pariwisata juga ditutup, dibatasi kegiatan, kemudian PKM juga diperpanjang, dan lain sebagainya. Hal itu akan mengakibatkan dampak terhadap kesehatan mental kita. Mengapa seminar ini penting untuk diadakan? Karena seminar ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagaimana menjaga kesehatan mental kita akibat dari COVID-19 serta kebijakan PSBB maupun PKM yang diperpanjang dan diperpanjang lagi. Kira-kira resiko COVID-19 dan kebijakan PPKM itu apa ya? Banyak sekali dampak dari hal tersebut, misalnya semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak. Karena daring di rumah, apa-apa daring di rumah, kadangkala keluarga juga tidak sabar untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, dan mungkin terjadi ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, selain terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi. Kehilangan orang yang disayang akibat terkena COVID-19 juga setiap hari kita dapatkan informasi berita lelayu di grup-grup itu setiap hari, sehingga mengakibatkan kecemasan, kekhawatiran terhadap diri kita, keluarga, maupun orang-orang di sekeliling kita. Kemudian apalagi resiko COVID-19 dan kebijakan PPKM. Mungkinan kalian juga tidak bisa bertemu teman secara langsung, pergi wisata, kemudian terbatasnya kegiatan di rumah, ya. Juga terhadap orang tua, ekonomi, ada tekanan-tekanan, kebutuhan-kebutuhan yang terus-menerus harus dipenuhi, sehingga mengakibatkan orang tua itu menjadi tertekan dalam bidang ekonomi. Apalagi yang terkena dampak PHK, ini sangat memprihatinkan bagi kondisi mentalnya. Maka dari itu, kesehatan mental itu sangat penting kita diskusikan, apalagi WHO itu juga merupakan menganggap hal yang istimewa bahwa kesehatan mental itu juga selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober, dan momen itu tentu saja dilakukan oleh WHO untuk mengkampanyekan bahwa kesehatan mental itu perlu selalu ditumbuh kembangkan, selalu diedukasikan kepada masyarakat agar isu-isu yang relevan dengan kesehatan mental itu bisa diatasi. Ya. Apa atau kondisi kesehatan mental itu? Bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu yang baik adalah kondisi ketika batin kita itu berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan bisa menghargai apa yang kita lakukan, menghargai orang di sekitar kita, kemudian kita juga bisa hidup dengan tenang.
Karena bagaimanapun dampak COVID-19 itu memang sangat mengganggu ya, mengganggu jika kita tidak bisa menerima dengan lapang dada. Jika kita tidak bisa memahami diri kita, tidak bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan, itu harus hati-hati. Ya. Apakah kita itu sedang mengalami gangguan mental? Seperti itu. Jadi kesehatan mental yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita pahami ya. Jika kita itu merasa kita tidak nyaman, kemudian kita tidak bisa makan dengan enak, kemudian kita tidak bisa memiliki atau menyelesaikan tugas dengan baik, kita selalu cemas, itu adalah tanda-tanda bahwa mental kita itu mengalami gangguan, selalu kecewa, sedih, merasa bersalah, bersedih, benci, dan lain sebagainya. Nah, kondisi itu kadang-kala ada kondisi yang wajar, ada juga yang tidak wajar. Tergantung bagaimana kita menyikapi situasi yang sifatnya selalu dinamis dan tidak terduga. Gitu. Karena kita hidup itu kan pasti selalu mengalami kejadian problem yang setiap saat harus kita hadapi, harus kita kerjakan, ya, harus kita lakukan. Nah, semua itu tentu saja kita melakukannya harus dengan senang hati, harus dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Kondisi seperti apa yang memicu masalah kesehatan mental itu nanti akan dibahas oleh narasumber kita ya, dan bagaimana kondisi psikologis masyarakat yang terganggu akibat COVID-19 itu nanti juga akan dibahas oleh narasumber kita. Jadi nanti peserta harus aktif untuk diskusi kepada narasumber agar memiliki wawasan atau tambahan ilmu yang bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental kita. Gitu ya. Kondisi yang dapat memicu kesehatan mental tadi kan sudah saya sampaikan, misalnya tidak menerima problem yang terjadi pada diri kita, kemudian tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri kita dan keluarga misalnya, kemudian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian apalagi ya, merasa berat akan tugas-tugas KKN maupun tugas kuliah. Padahal tugas-tugas KKN maupun kuliah itu kalau diselesaikan dengan baik, dilaksanakan dengan ikhlas, maka yang akan mendapatkan pengalaman dan pendidikan itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi semua tugas yang ada pada diri kita harus kita selesaikan dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas, dengan senang hati, dan akhirnya akan berdampak positif pada diri kita. Jangan sampai merasa tertekan, merasa cemas, dan bisa mengganggu kondisi kesehatan kita, ya, tidur tidak nyaman akibat mikir tugas yang banyak sekali. Karena mahasiswa itu kan banyak tugas, jadi harus bisa menerima dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa hal, nih saya hanya memberikan beberapa tips saja ya, dari beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental pada saat pandemi untuk kita semuanya ya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Mudah kok, misalnya meluangkan waktu untuk diri kita, merawat diri ya. Kamu sedang apa? Sedang merawat diri, baguslah. Karena apa? Kita harus memahami kondisi diri. Jangan orang lain yang suruh memahami kondisi diri, tapi diri kita yang harus memahaminya dan bisa mengembangkan potensi seperti itu. Kemudian jangan lupa makan yang bergizi. Makan yang bergizi itu tidak harus mahal, tapi dalam kondisi lapar ya kita bisa merasakan nikmatnya makan, karena ada anjuran
makanlah jika engkau terasa lapar dan berhentilah jika engkau terasa kenyang. Dan jangan lupa bahwa makan makanan yang bergizi dan makanan yang halal itu yang harus kita makan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Misalnya selalu menjaga komunikasi dengan keluarga dan kerabat. Kemudian bisa juga karena berita hoax setiap hari selalu muncul, ya, selalu berkembang pesat di media sosial, maka kita juga harus bijak dalam memilih informasi. Jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan di media sosial. Kita harus memiliki filter yang tebal, ya. Jadi asbabulnya itu dari mana, asbabul wurudnya itu dari siapa, seperti itu. Nah, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Kita harus membekali diri dengan kemampuan problem solving. Jika ada masalah, kita harus selesaikan, dan itu butuh proses. Karena apa? Kalau kita sudah mampu menyelesaikan masalah dan masalah itu bisa kelar, bisa selesai, maka kita akan mendapatkan pengalaman dari masalah itu. Karena masalah itu pasti akan mengandung hikmah yang sangat luar biasa untuk perkembangan diri kita. Jangan mudah melabel diri sendiri, mendiagnosis diri sendiri bahwa saya ini bodoh, saya ini tidak bisa bertanggung jawab, saya ini tidak bisa ini itu jangan, ya. Karena mindset yang kita ciptakan itu nanti juga akan mempengaruhi perilaku kita, gitu. Nah, beberapa hal tadi saya kira kalian juga sudah melakukannya, dan tentu saja sehari-hari ditemukan dengan beberapa hal tersebut yang sudah saya sampaikan. Jangan sampai kita itu mengalami gangguan mental. Namun kita juga harus bisa mengidentifikasi gejala gangguan mental yang seperti apa toh yang terjadi pada diri sendiri. Apakah kita selalu cemas, takut yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sampai-sampai bisa berpengaruh terhadap kepala, pusing, ya, sakit perut, kemudian juga sesak nafas mungkin juga, atau ada gejala fisik yang lainnya tanpa ada alasan yang jelas. Kemungkinan ke toiletnya berkali-kali, ya. Kemudian juga tidak bisa tidur nyenyak, merasa sedih yang terus-menerus karena mendapat bullying dari teman-teman, kemudian mungkin juga pacarnya menggandeng orang, ya. Mungkin juga tidak kesampaian apa keinginannya, marah, khawatir, ya. Semua itu kalau tidak segera diatasi, maka lama-kelamaan juga akan mengganggu kesehatan mental kita. Jadi harus bersemangat, selalu optimis, dan kita pasti bisa seperti itu. Ya, itu beberapa tips, ya, untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi. Dan paling tidak Anda juga bisa menilai, mengidentifikasi diri sendiri apakah kita itu terganggu mentalnya, gitu, ya. Tapi saya harapkan peserta webinar di sini adalah memiliki mental yang sehat semuanya. Gitu. Saya kira tidak bijak kalau saya berpanjang kata, dan nanti bisa dilanjutkan dengan narasumber kita, ya. Dan saya hanya pesan saja, jika memang kalian itu tidak bisa mengatasi problem yang berhubungan dengan mental, maka Anda juga harus mencari pertolongan kepada yang ahli, ya, dalam menyelesaikan problem masalah yang nanti rentetannya itu akan mengganggu kesehatan mental kita, ya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber kita, ya, yang nanti kita tunggu-tunggu materi dan
hasil pemikiran-pemikirannya untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini agar kita itu terhindar dari mental disorder, gitu ya. Terima kasih. Dengan ini maka webinar kesehatan dengan tema menjaga kondisi kesehatan mental di masa pandemi saya buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi langsung kepada orang banyak, menghindari kerumunan, menjaga pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup, berolahraga dan jaga kesehatan keluarga. Ingat ya pesan Ibu ya, harap kalian melaksanakan semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Hidayat Mintarsi MPD selaku dosen pembimbing lapangan. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hakim Baihaqi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita berdoa bersama agar apa yang telah menjadi hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Dan min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antal ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menjalankan acara webinar siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara yang sudah kita nanti-nantikan, diskusi dan tanya jawab webinar kesehatan yang bertema pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 oleh Bapak M. Fahrun Siraj selaku narasumber webinar kesehatan yang akan dipandu oleh Saudara Suripto. Sebelumnya izinkanlah saya membacakan CV moderator. Nama Suripto, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pustaka Hipnosis Indonesia, jenjang pendidikan SD Negeri Sitanggal 6, SMP Negeri 2 Ketanggungan, SMA Negeri 1 Larangan, UIN Wali Songo, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, pelatihan dan keanggotaan, pelatihan hipnoterapi dan mesmerism, pelatihan emotional freedom teknik, pelatihan psikoanalisis, anggota Asosiasi Psikoanalisis Indonesia, anggota Serikat Penulis The Indonesia Journal of Hypnosis. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda.
dan selaku MC dan berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu narasumber serta sahabat KKN MITDR ke-12 yang sudah bersama-sama hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Widayat Mintartis MPD selaku DPL sekaligus keynote speaker. Yang terhormat juga Pak narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan seluruh peserta webinar pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke pemateri, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, seluruh peserta hadir atau join ke link Zoom yang telah disediakan oleh panitia 10 menit sebelum materi dimulai. Kemudian yang kedua, seluruh peserta akan di-mute mode diam oleh host, kecuali narasumber, moderator, MC, dan peserta yang diizinkan oleh moderator. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang hendak menggunakan fitur chat pada Zoom, wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian yang keempat, bagi peserta yang hendak bertanya pada sesi tanya jawab, dapat mengajukan pertanyaan pada fitur chat Zoom, dan wajib menyantumkan format sebagai berikut, nama, kemudian dari mana, maupun instansi, kemudian dilanjut dengan pertanyaan. Atau bisa raise your hand, bisa angkat tangan, dan buka voice setelah diperkenankan oleh moderator dengan menyebutkan nama dan instansi, kemudian dilanjut dengan pertanyaan. Dan yang terakhir, seluruh peserta yang hadir wajib melakukan presensi melalui link presensi Google Form yang akan dibagikan oleh panitia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Nah, pada seminar kali ini atau webinar kali ini membahas tentang pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19, di mana kita tahu bahwa di era pandemi COVID-19 ini yang semakin meluas termasuk di Indonesia tercinta, di mana seluruh aspek kehidupan dipaksa untuk dengan ketidakpastian, dan kita tahu lockdown, PPKM, dan sebagainya ya Pak Farun. Nah, disinilah perhatian terhadap kesehatan mental menjadi lebih penting dari biasanya seperti itu. Untuk tahu, namun sebagian dari kita sendiri tidak tahu apa itu kesehatan mental, mengapa penting, dan bagaimana menjaga kesehatan mental di masa pandemi saat ini. Nah, semua itu nanti akan dijawab oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen luar biasa Unpad Surabaya, serta salah satu orang yang berkesempatan magang di Tavistock Clinic, klinik kesehatan mental terbesar di Eropa. Dan mari kita sambut. Selamat sore, Pak Farun. Ya, selamat sore, Mas Suripto. Ya, bagaimana kabarnya Pak Farun? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, karena pemateri kita sudah ada, sebelum kita masuk ke diskusi dan tanya jawab, saya bacakan terlebih dulu CV dari beliau. Nama Muhammad Fakhrun Siraj, pendidikan formal, TK Pertiwi, SD Greg, kemudian SMP Negeri 2 Lengkong, SMA Negeri 1 Patian Rowo, kemudian Universitas Negeri Surabaya. Pelatihan yang beliau ikuti ada National College of Psychoanalyst, Tavistock Clinic, Ecole de Psychoanalyse Applied, dan juga Anavit Center. Dan beliau termasuk orang yang sangat kompleks, orang yang sangat luar biasa sekali dengan mengikuti berbagai organisasi internasional. Ada organisasi International Society of Applied Psychoanalyst, kemudian beliau juga tergabung di International Council of Psychotherapists, beliau juga tergabung di International Psychoanalyst dan Counseling, kemudian Asosiasi Psikoanalis Indonesia, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Lingkar Studi Filsafat Nahdlin, dan yang terakhir beliau anggota dari Perkumpulan Praktis Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Dan untuk sesinya nanti kita akan pemaparan dari pemateri terlebih dulu tentang apa itu kesehatan mental, kemudian kita tanya jawab dengan Pak Farun, selanjutnya nanti bisa tanya jawab dengan rekan-rekan peserta. Mungkin dari itu Pak Farun, dari awal. Sebenarnya apa itu Pak? Kesehatan mental itu apa dan mengapa menjadi penting bagi kita di masa pandemi COVID ini? Terima kasih.
Oke, baik. Berbicara mengenai kesehatan mental ya, terlebih kesehatan mental di pandemi COVID-19 ini ya. Eh, Pertama kita mulai dengan kesehatan mental itu sendiri terlebih dahulu ya. Jadi tadi sudah banyak ya disinggung juga oleh Bu Widayat Mintarsih ya mengenai kesehatan mental itu seperti apa. Secara historis ya, kesehatan mental itu dimulai ya atau dideskripsikan pertama-tama adalah melalui terminologi kesehatan itu sendiri. Jadi dulu kesehatan mental itu tidak dikenal ya. Orang dianggap dia sehat itu ya secara fisik saja. Ya, jadi semuanya itu tentang biologinya ya, tentang ketika kedokteran masih menjadi satu-satunya agen kesembuhan ya, agen kesehatan saat itu. Sehingga segala deskripsi tentang kesehatan harus melalui bahasa-bahasa kedokteran tentunya ya. Itu mulai kemudian bergeser secara bertahap itu melalui reformasi hospital ya, hospital reform di Prancis saat itu. Ada seorang dokter bernama Philippe Vinel ya. Dia yang pertama kali menggelorakan semangat chain liberty ya, jadi pembebasan rantai karena saat itu orang-orang dengan gangguan kejiwaan mereka harus dipasung, harus dirantai ya, hidupnya harus sedemikian terkurung ya di bangsal-bangsal gerab rumah sakit ya. Melalui Philippe Vinel lah dia untuk pertama kalinya membebaskan rantai itu ya. Jadi pasung eh, ya hal tentang pemasungan ya, kemudian juga pasien gangguan kejiwaan dirantai itu ya, yang di Indonesia juga sedang dikampanyekan besar-besaran ya. Itu sudah dimulai tahun 1800-an ya di Eropa sana. Nah, apa yang sangat diserukan oleh Philippe Pinel adalah tentang memanusiakan orang dengan gangguan mental ya. Dan itu terus berlanjut sampai akhirnya seorang dokter ya, seorang ahli saraf dari Wina ya, Dr. Sigmund Freud untuk pertama kalinya membuat demarkasi ya, pembatas yang cukup jelas antara mental dan tubuh ya. Dan yang disitulah akhirnya untuk pertama kalinya ada pengobatan khusus untuk mental yang kemudian dikenal dengan sebutan psikoterapi ya. Mungkin di sini ada beberapa yang dari jurusan tasawuf psikoterapi ya, dan mungkin juga Mas Uto ya dari jurusan tersebut ya. Nah, sayangnya untuk berbicara mengenai kesehatan mental sendiri ini sangat sulit. Kenapa? Ketika teman-teman belajar kesehatan mental akan lebih mudah untuk berbicara hal yang sebaliknya ya. Daripada berbicara kesehatan mental, kita akan lebih banyak membicarakan mengenai penyakit mental. Mengapa demikian? Karena kesehatan mental ketika dia dijelaskan tanpa membicarakan gangguan-gangguan mental ya, kita hanya akan berbicara semacam klise ya, semacam apa? Cita-cita saja, semacam nilai-nilai moral belaka. Contoh misalnya, orang yang sehat mental adalah orang yang memiliki kesejahteraan psikologis ya, psychological well-being. Nah, ketika ditanya seperti apa psychological well-being, ya kita akan mendeskripsikan contoh-contoh yang positif saja, ya, contoh-contoh yang positif dan pada akhirnya ketika kita mau menarik ya dalam pembicaraan yang ilmiah itu menjadi bahasa-bahasa yang abstrak dan seringkali tidak tepat guna. Makanya sering ketika termasuk di kampus juga mungkin jika teman-teman ada mata kuliah kesehatan mental ya, atau ya kemanapun ikut pembelajaran tentang kesehatan mental, selalu diikuti dengan penjelasan tentang penyakit mental ya. Karena memang yang aktual sebenarnya adalah penderitaan itu sendiri. Ya, yang aktual dalam pembicaraan psikologi dan juga psikoterapi itu adalah gangguan-gangguannya. Sementara ini harus digarisbawahi ya, kesehatan mental adalah sesuatu yang kita upayakan, ya. Jadi kesehatan mental itu sesuatu yang masih perlu kita perjuangkan, ya. Dengan demikian ketika kita membahas kesehatan mental di pandemi COVID-19 ini ya, maka kita berbicara mengenai bagaimana kita mengupayakan kesehatan mental itu. Nah,
Nah, itu yang perlu kita pahami di awal ya, bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang masih perlu diusahakan, masih perlu diupayakan, bukan sesuatu yang betul-betul aktual ada di sini. Apa yang aktual ya penderitaan itu sendiri, ya. Itu Mas Suripto. Masih di mute, Mas? Halo, cek. Sudah masuk, Pak? Ya, sudah, Iya. sudah. Ya, tadi ke unmute. Tadi Pak Farum menjelaskan tentang kesehatan mental adalah sesuatu yang perlu kita upayakan. Nah, sesuatu apa saja yang perlu kita upayakan Pak Farum ketika kita berada di masa pandemi COVID-19 agar kita dapat mendapatkan kesehatan mental yang setidaknya dapat kita raih lah kesehatan mental yang seperti apa gitu. Oke. Membicarakan mengenai apa yang perlu kita raih ya dalam berbicara mengenai kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu meninjau lebih lanjut ya sebenarnya. Apa yang menjadi titik sentral ketika kita bicara mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Titik sentral itu adalah apa yang saat ini dikenal sebagai krisis psikologi ya, atau psychological crisis. Krisis psikologi ini adalah bagaimana kita bereaksi ya secara psikologis terhadap suatu peristiwa atau suatu fenomena. Ya. Jadi ketika terjadi pandemi COVID-19 diikuti dengan katakanlah penguncian atau lockdown ya, kemudian juga karantina ya yang secara berkala ya terus dilakukan, sesekali mungkin melonggar, sesekali kita mendapat tekanan yang cukup ya dalam artian aturan-aturan diperketat dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi di fenomena sekeliling kita ya, apa yang kita lihat mungkin saya tidak tahu ya dengan di Semarang seperti apa ya atau di daerah teman-teman, tapi di sini ya di Sidoarjo hampir setiap hari saya mendengar suara ambulan ya. Sekurang-kurangnya 5 sampai 6 dan itu selalu setiap hari. Terlebih ketika gelombang kedua Covid kemarin cukup signifikan ya, banyak sekali ambulan yang lalu lalang ya, sirena ambulan sana kemari. Nah, bagaimana kita bereaksi ya terhadap hal yang ada di luar diri kita? Inilah yang menjadi pembahasan utama ya, termasuk juga dalam proyek WHO mengenai kesehatan mental selama pandemi. Nah, banyak ternyata ditemukan permasalahan seperti stres, kemudian kecemasan, ya, takutan akan kematian, bahkan juga sampai pada pemikiran untuk bunuh diri. Ya, beberapa hari yang lalu ya, kita juga mendengar bahwa ada salah satu pejabat ya di sebuah daerah di Indonesia yang melakukan bunuh diri ya karena ditinggal oleh sang istri ya. Jadi ada banyak sekali ternyata reaksi, katakanlah reaksi negatif ya yang muncul ketika di luar ini terhadap ada fenomena COVID-19 itu. Nah, inilah yang disebut sebagai krisis psikologis ya. Jadi reaksi negatif kita terhadap pandemi itu sendiri. Nah, jika kita tinjau lebih jauh, memang sampai di sini ya, kita melihat bahwa kan ini reaksi personal ya, reaksi personal. Otomatis sebenarnya krisis psikologis ini sesuatu yang sangat subjektif. Ya, artinya reaksi saya dengan reaksi Mas Suripto dan juga rekan-rekan yang lain tentu akan berbeda satu sama lain. Ya, mungkin saya akan meresponnya secara berlebihan, atau mungkin Mas Suripto akan meresponnya dengan sewajarnya, atau mungkin ada yang meresponnya dengan sangat berlebihan ya, dan lain sebagainya.
Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal ini ya, kita mungkin bisa melihat akhirnya lebih jauh bahwa sekalipun krisis psikologis ini terjadi dalam tataran yang sangat subjektif dan sangat individual, ya, masing-masing orang berbeda, tapi ini serentak terjadi, ya. Ada banyak yang mengalami stres, ada yang banyak mengalami burnout, ya, kelelahan psikologis, ada yang banyak mengalami ketakutan akan kematian dan lain sebagainya. Nah, banyak ahli kemudian menimbang ya, mengingat pandemi secara global dan ternyata reaksinya pun juga muncul secara global sekalipun beragam ya. Disitulah akhirnya krisis psikologis ini menjadi masalah kolektif ya, menjadi masalah bersama. Dan dari situlah ya akhirnya juga upaya sebaliknya yakni kesehatan mental juga perlu dilakukan secara bersama-sama ya, secara kolektif. Bahu-membahu antara yang satu dengan yang lain ini saling mengupayakan kesehatan mental bersama. Seperti itu Mas Suripto ya. Jadi yang berusaha untuk kita upayakan ya, kita upayakan adalah kesehatan mental, dan apa yang berusaha untuk kita entaskan, kita atasi adalah krisis psikologis kolektif ini tadi. Baik, Pak Farun, terima kasih untuk penjelasannya. Tetapi kita tahu sendiri Pak Farun bahwa kesehatan mental sendiri itu tentu, misal ada seseorang yang mengalami gangguan entah kecemasan, ketakutan dan sebagainya, ini mereka bagi kalangan yang bawah belum mengenal apa itu kesehatan mental. Dan untuk menjangkau ke perawatan yang lebih baik pun ya kita butuh biaya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan mental sendiri. Nah, ini menjadi polemik juga bagaimana kesehatan mental dapat diraih oleh masyarakat kalangan bawah, Pak Farun. Oke, ya. Jadi memang sejak tahun 1900 ya ada kampanye dalam komunitas kesehatan mental itu sendiri yang disebut sebagai psychotherapy for people ya, psikoterapi untuk masyarakat. Karena sebelumnya memang psikoterapi itu hanya bisa dinikmati oleh kelas borjuis ya, masyarakat menengah ke atas. Tapi mulai tahun 1900 itu ya, mulai dikampanyekan psikoterapi for people, psikoterapi untuk masyarakat ya, tanpa kelas. Jadi semuanya bisa merasakan ya perawatan kesehatan mental dan juga bisa menikmati kesehatan yang utuh ya, baik biologis maupun psikis. Nah, untuk hal ini ya, sebenarnya ada dua alternatif yang tersedia ya. Yang pertama adalah melalui upaya mandiri ya. Melalui upaya mandiri atau biasa disebut sebagai self help ya. Jadi pertolongan pribadi ya. Nah, ini meliputi upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara mandiri ya, dan banyak sekali para ahli yang merumuskan juga ya hal-hal atau tips-tips ya, saran-saran mengenai self help ini yang bisa kita gunakan ya selama pandemi ini. Termasuk juga tadi ya Bu Widayat Mintarsih juga sudah memberikan ya beberapa saran ya, beberapa masukan agar kita bisa memaintain ya, memelihara kesehatan mental kita. Itu alternatif yang pertama ya, termasuk nanti misalnya teman-teman ingin meninjau ya alternatif-alternatif yang saya berikan ya mengenai self help selama masa pandemi, mungkin nanti bisa meminta ke panitia ya. Saya sudah menuliskan artikel ringkas mengenai materi pada hari ini ya, sehingga nanti bisa dibaca sendiri. Itu untuk alternatif pertama ya, pertolongan pribadi. Nah, kalau pertolongan pribadi ini karena dilakukan sendiri ya, atau dengan orang lain, jadi kecil ya biayanya ya. Paling kalau kita membutuhkan sesuatu untuk diri kita sendiri ya kita baru mengeluarkan biaya. Tapi yang jelas tidak ada ongkos profesional untuk hal ini karena kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Ya, kita tidak mendatangi tenaga ahli atau seorang psikoterapis katakanlah ya. Nah, alternatif kedua adalah mendatangi tenaga ahli tapi yang menyediakan jasa pelayanan
yang ramah biaya ya. Saat ini ya sebagian besar tenaga kesehatan mental itu sudah mulai menyelenggarakan terapi daring ya atau teleterapi istilahnya, terapi jarak jauh. Nah, karena ini kita tidak perlu datang ke lokasi beliau ya, dan kemudian juga tidak ada sang terapis juga tidak perlu menemui kita secara langsung ya, melainkan hanya melalui ya layar perangkat ya, sehingga itu mengurangi banyak biaya ya. Beberapa bahkan bisa sampai separuh harga terapi tatap muka ya untuk biaya terapinya itu sendiri. Atau ya masih dengan tenaga ahli juga ini, teman-teman bisa mengikuti terapi-terapi gratis ya atau konseling gratis yang sudah banyak ya diselenggarakan, jika tidak salah ya beberapa asosiasi ya seperti Himpunan Psikologi Indonesia misalnya, mereka menyelenggarakan atau memberikan ya terapi atau konseling gratis ya dengan anggota mereka ya secara sukarela menjadi konselornya gitu. Nah itu tentu saja kita hanya perlu pakai data misalnya ya, sehingga tentunya juga lebih ramah biaya ya. Dan sebenarnya kalau kita meninjau di situasi saat ini ya, akses untuk kesehatan mental itu sudah sangat terbuka ya. Permasalahannya terletak pada pertama kesadaran kesehatan mental itu sendiri ya. Seringkali kalau kita tanya ke orang umum gitu ya, indikator kesehatan itu apa sih? Mereka mengatakan segala sesuatu yang berkaitan tentang tubuhnya ya. Hal-hal seperti bahagia misalnya ya, merasa damai dan lain sebagainya itu tidak dimaksudkan atau tidak masuk dalam kategori kesehatan gitu ya. Sehingga istilah kesehatan mental itu memang masih cukup tidak dipahami ya atau belum terintegrasi dalam kesadaran kita. Itu ada masalah itu juga sebenarnya ya terhadap kampanye kesehatan mental kita itu. Bahwa kesadaran kesehatan mental itu belum betul-betul terintegrasi gitu ya dalam kehidupan kita. Yang kedua ya tentang masalah tenaga kesehatannya sendiri ya. Tenaga kesehatan mental ya. Banyak tenaga kesehatan mental yang justru tidak psikologis bekerjanya ya. Mereka lebih mirip moralis ketimbang seorang tenaga psikoterapis katakanlah ya. Sehingga lebih banyak memberikan saran-saran ketimbang pemecahan masalah ataupun diskusi mendalam tentang topik masalah itu ya. Kemudian juga ada juga masalah tentang platform ya, platform kesehatan mental itu banyak yang terapinya itu hanya lewat media atau fitur chat ya. Yang jelas itu sangat tidak mungkin terjadi suatu perubahan psikologis ya. Itu sangat terbatas. Jadi yang namanya terapi ya, yang namanya terapi itu dia harus terjadi dalam konteks hubungan ya. Artinya Anda mengenal terapis itu siapa ya. Kemudian terapis itu mengerti Anda siapa. Kemudian ada dialog yang intens, yang mendalam ya. Di antara kedua orang ini ya, antara klien dan tenaga ahlinya. Jadi itu tidak bisa dilakukan dengan fitur chat ya. Setidaknya harus ada dialog langsung. Maupun langsung ini dalam pengertian daring ya kalau kita situasi saat ini. Seperti itu Mas Suripto ya. Baik Pak Farun. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta, untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung tulis chat ya, bisa langsung ditulis di chat Zoom. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya Pak Farun. Ini mengenai diagnosis gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali platform-platform di YouTube juga ada pembelajaran tentang kesehatan mental, tentang kayak semacam indikasi-indikasi. Nah, beberapa orang ya, yang khususnya yang tidak tahu tentang kesehatan mental, dia lebih mudah lebih mencari informasi itu ke YouTube, ke
Google dan sebagainya, tidak datang ke tempat yang profesional. Nah, ketika di YouTube tersebut atau di Google Form dan sebagainya, mereka mencoba mengkaitkan. Nah, sepertinya saya terkena gangguan ini, sepertinya saya terkena gangguan ini. Dalam arti dia tidak melakukan diagnosis, seolah-olah dia bisa mendiagnosis dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan permasalahan yang demikian, Pak Farun? Apakah mereka direkomendasikan untuk mendiagnosis dirinya sendiri, atau itu justru akan semakin mengacaukan psikologisnya? Terima kasih, Pak Farun. Baik, mengenai diagnosis diri ya. Dulu memang kalau kita mengakses informasi ya dari internet ya, tidak ada penafian ya, atau penafian itu apa ya? Bahasa umumnya mungkin disclaimer ya. Wanti-wanti, tidak ada wanti-wanti bagaimana memperlakukan informasi itu. Ya. Perihal diagnosis juga dulu ya, kita hanya sekedar mendapatkan informasi ya. Katakanlah misalnya orang yang depresi itu gejala-gejalanya ini ya, dan lain sebagainya. Cuman sekarang kalau kita lihat platform-platform yang menyediakan informasi itu ya, umumnya di akhir artikel selalu diberikan penafian ya, diberikan wejangan-wejangan bahwa ini hanya untuk informasi ya, tidak bisa digunakan untuk diagnosis. Kalau mau diagnosis ya harus datang ke tenaga ahli. Tapi memang diagnosis diri ini menarik ya. Pertama, diagnosis itu berkaitan dengan pemahaman ya, pemahaman. Pertama, manusia itu memiliki kebutuhan untuk memahami ya. Manusia ingin mengerti hal-hal yang ada di dirinya maupun sekelilingnya. Sehingga katakanlah ketika mengalami suatu tanda-tanda tertentu ya, muncul rasa ingin tahu, dia ingin memahami ya, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Dan berbarengan dengan pemahaman ini ya, ada salah seorang psikoanalis dari Inggris namanya Wilfred Bion ya. Dia mengikut sertakan yang namanya penamaan ya. Ketika kita berusaha untuk memahami sesuatu, kita tergiur untuk memberikan nama terhadap sesuatu itu. Sehingga ketika kita katakanlah mengalami tanda-tanda tertentu ya, kita mencari tahu mengenai hal tersebut ya, kita berusaha untuk memahami hal tersebut, kita tergiur untuk memberikan nama apa yang sebenarnya terjadi pada hal itu. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita pahami tentang apa yang ada di balik diagnosis diri ya. Bahwa memang ada kebutuhan untuk memahami ya, kebutuhan untuk mengerti suatu hal dan memberinya nama. Yang kedua adalah seringkali ya tenaga ahli kita sendiri mengatakan, bahkan termasuk kalian yang berada di kampus ya, tentu sering diajarkan siapa yang mengenal diri kita adalah diri kita sendiri ya. Kalau mau siapa yang paling mengenal diri kita, ya dirimu sendiri. Sering ya para motivator juga sering mengatakan hal itu. Anda yang tahu diri Anda sendiri. Kemudian ini bisa menjadi pertanyaan lebih lanjut dan bahkan bisa menjadi dasar untuk melegitimasi kevalitan dari diagnosis diri. Kalau yang paling tahu diri saya adalah diri saya sendiri, bukankah artinya diagnosis yang saya berikan kepada diri saya itu adalah hal yang valid? Saya yang tahu diri saya. Ya, bukan psikoterapis saya, bukan tenaga ahli misalnya ya. Saya yang tahu diri saya sendiri. Sehingga diagnosis yang saya berikan pada diri saya sendiri ya yang paling valid. Ya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah kesalahpahaman ya. Karena ternyata juga kalau kita mau bedah secara psikologis ya, kita itu sebenarnya tidak betul-betul mengenal diri kita sendiri ya. Sama halnya dengan kesehatan mental. Mengenal diri itu adalah sesuatu yang diupayakan ya, bukan suatu kondisi yang fix saat itu. Nah, ini yang ketiga memang adalah tugas ya dari tenaga ahli untuk terus menginformasikan bahwa untuk melakukan diagnosis itu butuh suatu keterampilan ya, butuh waktu juga untuk melakukannya. Makanya kalau kita mau pakai diagnosis umum ya, katakanlah kalau untuk gangguan mental ada PPDGJ ya, Pedoman Penanganan Diagnosis Gangguan Jiwa.
selalu diberikan estimasi waktu. Contoh misalnya gejala-gejala untuk depresi ya, ada gejala-gejala ini. Nah, gejala-gejala ini sudah terjadi selama berapa minggu misalnya, baru kemudian diagnosis bisa ditegakkan dan lain sebagainya. Artinya butuh keterampilan, butuh pengamatan, ya, butuh waktu untuk menyebut itu sebagai suatu gangguan tertentu, ya. Dan itu perlu terus untuk dikampanyekan, ya. Tapi saya kira memang 3 hal itu yang akhirnya mendasari ya adanya diagnosis diri. Yang pertama adalah kebutuhan untuk memahami dan memberi nama itu ya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan ya bahwa yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah kurangnya kampanye mengenai atau informasi mengenai bagaimana diagnosis itu ya. Seperti itu Mas Rito. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Farun yang sangat luar biasa dan menurut saya itu sangat memuaskan secara intelektual. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin bertanya bisa silakan di chat di kolom komentar atau bagi teman-teman bisa langsung buka voice note-nya. Ini ada pertanyaan nih. Pertama dari Mas Reka Agustina. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tips mengontrol emosional yang dalam menghadapi dampak negatif seperti pembelajaran daring di masa pandemi? Terima kasih. Ini Pak Farun pertanyaannya bisa dibaca juga ya. Bisa langsung jawab Pak Farun? Baik ya. Jadi mengenai pembelajaran daring ya. Ini mungkin juga berlaku untuk teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang juga sudah bekerja ya dan harus WFH ya, bekerja di rumah ya. Keduanya sebenarnya tidak jauh beda ya, bahwa apa yang sebelumnya bisa dilakukan di luar ya harus kemudian dikerjakan di dalam rumah ya, dengan beberapa keterbatasan tentunya. Nah, mengenai hal ini ya, bagaimana tips mengontrol emosional dalam menghadapi dampak negatif ya dalam pembelajaran maupun bekerja secara daring ya, kita bicara secara luas. Ini juga saya tuliskan ya, saya singgung sekilas di artikelnya nanti yang bisa dibaca ya. Yakni perkara giat dan rehat ya. Giat dan rehat ini artinya ketika teman-teman diharuskan ya untuk belajar maupun bekerja di rumah, cobalah untuk membuat batasan yang jelas ya. Saya menyebutnya sebagai jam giat dan jam rehat. Jam giat ini adalah jam teman-teman secara giat ya, secara tekun ya, secara konsisten ya, jadi mencurahkan seluruh fokus itu untuk bekerja dan belajar. Contoh ketika teman-teman tidak bekerja atau belajar secara daring, dalam artian ketika luring ya, secara langsung. Jelas ya, sekolah atau kuliah lah, masuknya jam berapa, kerja jam berapa masuknya, kemudian ada istirahat siang ya, kemudian pulang jam berapa ya, itu sudah jelas waktunya. Sementara ketika itu dibawa di rumah, seringkali ya waktu untuk istirahat kemakan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas misalnya, atau yang bekerja ya akhirnya juga waktu istirahatnya kemakan untuk kerja. Sebagian besar kasus yang ada itu seperti itu. Ya, sehingga di sini tadi makanya saya buat dua istilah ya, ada jam giat dan jam rehat ya. Jam giat ini fokuskan perhatian ya untuk belajar dan bekerja. Ketika nanti sudah selesai ya, masuk ke jam rehat ya. Jam rehat ini untuk istirahat, untuk melakukan yang kalian suka. Contoh misalnya yang suka main game ya boleh main game ya. Mungkin yang suka nonton drakor ya boleh nonton drakor. Atau yang mungkin kesukaannya bisnis gitu misalnya ya boleh baca buku bisnis atau mungkin ikut kelas-kelas dan lain sebagainya, asal itu memang yang disukai ya. Jadi
membuat pemisah ya antara kapan waktunya belajar dan bekerja, kapan waktunya harus istirahat dan melakukan hal yang disuka, itu sangat amat penting. Ya, jangan sekali-kali menggadaikan kesehatan mental diri kalian hanya untuk belajar dan bekerja. Ya, dua hal ini ya antara belajar, bekerja dan juga waktu istirahat ya, pastikan bagaimanapun susahnya untuk mencari jalan tengah ya. Kalau mungkin teman-teman benar-benar stuck tidak bisa misalnya merumuskan atau bagaimana mendamaikan dua hal ini ya, coba minta pendapat pihak ketiga ya. Mungkin bisa konsultasi ke dosen ya, atau mungkin bisa mendatangi tenaga ahli juga ya untuk konseling misalnya ya. Mungkin nanti tenaga ahli ini akan membantu Anda untuk manajemen waktu yang lebih baik gitu ya. Yang jelas itu tadi ya, bagaimana untuk mengontrol emosi ya. Itu disebabkan karena itu tadi ya, karena ketidakjelasan waktu kapan harus belajar atau bekerja ya, dan kapan harus istirahat. Bahkan banyak kasus yang para pekerja khususnya ya, itu mengalami kelelahan psikologis ya, burnout ya, karena hal itu. Sehingga itu tadi ya, buat pemisah kapan belajar, bekerja, kapan harus istirahat, jam giat dan jam rehat. Gitu. Begitu, Mas. Bisa dilihat kembali ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Dewi Syahida. Pertanyaannya, seiring merebaknya pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan semakin meningkat. Sayangnya, untuk urusan kesehatan mental dinilai masih kurang. Masyarakat masih cenderung menjaga kesehatan fisik daripada mental. Lantas, bagaimana strategi yang bisa kami lakukan, khususnya mahasiswa, untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu juga penting untuk ditingkatkan. Nah, itu juga tadi sempat disinggung oleh Pak Fahim terkait dengan kurangnya kesadaran tentang kesehatan mental. Gimana Pak Farun untuk menjawabnya? Kami persilakan. Jika teman-teman ini juga yang sering saya sarankan ya, termasuk juga pada kolega-kolega saya sendiri ya, yang merupakan tenaga ahli kesehatan mental. Jadilah konsumen dari produk kalian sendiri. Ya, ini quote dari CEO Twitter ya. Jadilah konsumen dari produk kalian sendiri. Termasuk jika kalian ingin mengkampanyekan suatu program, pastikan kalian sendiri adalah konsumen dari kampanye itu. Kalian adalah bagian dari kampanye itu. Maksud saya adalah jika kita mau menyerukan orang ya untuk memiliki kesadaran kesehatan mental, pastikan kita terlebih dahulu memiliki kesadaran akan hal itu. Ya. Dan itu berarti kita perlu ya mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita betul-betul sudah aware ya, sudah sadar dengan kesehatan mental. Contoh saja ya, contoh saja. Ketika teman kalian ya, ketika teman kalian atau mungkin orang-orang di dekat kalian melakukan suatu hal yang katakanlah aneh ya, katakanlah tidak umum. Mana yang akan lebih kalian dulukan? Apakah kalian akan mendahulukan penilaian atau kalian akan mendahulukan pemahaman? Kesehatan mental tidak akan pernah tercapai jika kita lebih dahulu mendahulukan penilaian-penilaian. Ya. Kesehatan mental baru akan berdiri dengan kokoh ketika setiap orang ya antara yang satu dengan yang lain berusaha untuk saling memahami, berusaha untuk saling mengerti, tanpa memaksakan orang lain untuk memahami dirinya. Ya, jadi sesuatu yang katakanlah sangat altruis ya, sesuatu yang kita berikan bukan kita berikan karena kita bermaksud untuk menerimanya. Ya. Jadi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita memiliki kesadaran akan kesehatan mental, kita berusaha untuk memahami orang lain ya. Ketika ada orang yang susah ya, ketika ada orang yang mungkin ada teman kalian yang mungkin sering posting tulisan-tulisan galau misalnya ya, atau mungkin ada yang dia kata-katanya kasar misalnya ya, atau ada yang mungkin
nah ini yang sering kita temui ya. Contoh misalnya kalian merasa teman kalian ini toksik gitu ya. Ini istilah yang cukup populer ya saat ini ya. Di mana istilah toksik ini lebih sering dituduhkan daripada diakui ya. Jadi kita lebih sering menuduh orang lain itu toksik daripada kita mengakui diri kita toksik. Jadi bagaimana tanda salah satu lah dalam peristiwa toksikan ini ya, bahwa kita memiliki kesadaran akan kesehatan mental adalah ketika kita mendapati orang yang katakanlah mungkin ya dalam bahasa-bahasa yang kasar seperti licik ya, seperti mungkin orang yang dia abuse ya dan lain sebagainya. Alih-alih kita menuduh dia toksik dan mungkin menjadikan dia sebagai bahan gibah ya, bahan gunjingan ya, kita justru lebih berusaha untuk memahami dia. Ya, kita berusaha untuk mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Ya, apa yang mendasari tindakan-tindakannya. Nah, inilah salah satu ya indikator dari kesadaran kesehatan mental. Coba untuk lakukan pada diri kita terlebih dahulu ya, dan juga di sekeliling kita. Nah, setidaknya dari hal itu Anda telah memperbaiki satu generasi ya di masa mendatang. Daripada kita menyerukan orang lain untuk melakukan suatu kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Saya kira itu ya. Ya, baik. Itu jawaban dari Pak Farun. Karena kita juga waktunya terbatas, kita sampai jam 3.30 ya Pak Farun, sampai setengah 4. Jadi untuk teman-teman saya batasi pertanyaannya 2 atau 3 pertanyaan lagi. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rahmazian. Ini pertanyaan Pak. Mengatasi pikiran yang kacau ketika sangat banyak tuntunan dan tekanan di tengah pandemi ini, sehingga sering menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak ada yang bisa memahami diri kita. Bagaimana tips untuk diri sendiri mengatasi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Mungkin pertanyaan lebih banyak ke tips dan triknya ya, Pak. Ya. Mengenai banyaknya tuntutan ya. Nah, ini wajar memang ya. Dulu ketika teman-teman misalnya masih ada mobilitas di luar ya, katakanlah misalnya masih kuliah ya, kalian mungkin ya ada tuntutan ya, tuntutan misalnya dari kampus misalnya ya, untuk katakanlah beberapa tugas ya atau peraturan akademik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aturan-aturan sosial, mungkin teman-teman ngekos di suatu tempat dan ada aturan-aturan tertentu ya dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian sekarang daring misalnya ya, ketika kalian daring, kalian berada di rumah, tentu akhirnya kalian secara apa ya, hampir dikatakan menyeluruh ya, harus berkumpul dengan keluarga dan mungkin akhirnya terlalu banyak tuntutan atau aturan yang ada ya, yang dibuat ya. Nah, ketika tuntutan di luar ya, ini akhirnya memicu ya, menyalahkan diri sendiri ya, kemudian merasa tidak ada yang bisa memahami diri kita, coba ambil jeda sejenak ya, ambil waktu sejenak. Pertama, di sini sudah ada tulisan menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak ada yang memahami ya. Kita bisa membayangkan bahwa apa yang dibutuhkan pertama-tama ya untuk mengatasi masalah seperti ini adalah ciptakan security base ya. Ciptakan lingkungan yang aman untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Ya. Contoh misalnya kalau teman-teman di rumah ya, daring ya, dengan keluarga, usahakan agar kamar kalian itu betul-betul menjadi lingkungan yang aman untuk kalian. Artinya kalian mau melakukan apapun yang kalian suka, kalian aman selama berada di dalam kamar kalian. Atau mungkin kalau kalian ngekos ya, atau berada di manapun ya, pastikan kalian punya security base. Ya, lingkungan yang aman untuk kalian. Kedua, tetaplah terhubung. Ya, tetap terhubung ini artinya sekalipun kita ini sedang PPKM ya, kita katakanlah sedang dalam karantina ya. Karantina itu sendiri bukan halangan untuk terhubung ya. Jadi
jika kamu punya teman atau sahabat yang kamu bisa percayai betul ya, coba untuk cerita ke mereka ya. Pertama-tama ya dalam hal kita mau bercerita dengan orang lain. Jika teman-teman tidak membayar untuk itu, ya, dalam artian kalian tidak mengambil sesi dengan katakanlah seorang profesional sehingga kalian harus mengeluarkan biaya ya terhadap hal itu, ketika kalian bisa bercerita secara gratis, usahakan untuk fokus kepada pelepasan ya. Dalam artian fokus ke mengungkapkan perasaan kalian tanpa bermaksud atau tanpa mengharuskan orang tersebut memahami kalian. Kenapa? Gratis ya. Karena itu gratis, jangan menuntut untuk dipahami ya. Toh kalaupun dia betul-betul sahabatmu, dia betul temanmu, dia juga akan mengerti ya. Dia juga akan memahami. Jadi mungkin itu saran sederhana ya yang bisa diberikan untuk mengatasi hambatan seperti ini ya. Ciptakan lingkungan yang aman terlebih dahulu, baru kemudian cari teman atau sahabat ya yang bisa berbagi cerita ya, bisa berbagi cerita. Dan usahakan ya, sekali lagi usahakan jika asumsinya itu tadi ya, kalau teman-teman tidak membayar, jangan terlalu berharap untuk dipahami ya. Pertama, karena mereka juga tidak memiliki keterampilan menolong ya. Mereka hanya temanmu ya, yang ada yang mau dengerin kamu cerita ya. Jadi fokus ke gimana kamu ngelepasin perasaanmu saja. Urusan kamu ingin dipahami, ingin dimengerti, bahkan mungkin ingin mendapatkan solusi-solusi yang tepat guna ya. Ya bisa ikut tadi ya konseling-konseling yang gratis tadi, atau kalau ada biaya ya ambil sesi dengan tenaga ahli. Oke, mungkin itu ya. Begitu, Mbak Zian, jawaban dari Pak Farun bagaimana? Apakah ada tanggapan atau tidak ada? Nampaknya semakin ada tanggapan dari Mbak Zian. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya, sudah sangat jelas. Ya, nampaknya masih pertanyaan masih terus masuk nih Pak Farun. Ada dari Mbak Laila, ada juga dari Mbak Fariza, kemudian dari Ibu Ika, dari Putri, masih ada 4 pertanyaan dan mungkin sebentar lagi akan masuk pertanyaan-pertanyaan yang semakin banyak. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Farun. Mungkin ke pertanyaan yang lebih relevan gitu ya Pak Farun, maksudnya lebih pas dengan tema kita hari ini. Ini ada pertanyaan dari Mbak Laila, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Fariza. Saya ke pertanyaan dari Bu Ika, Pak Farun. Salam kenal, adanya komunikasi dengan melalui gadget atau medsos menjadikan jam kerja pertama tidak sesuai 40 jam per minggu atau 8-9 jam per hari. Apakah hal ini akan menjadi pengurang usaha dan tenaga kerja? Karena biasanya atasan dengan grup kantor memberikan instruksi atau pertanyaan untuk hal-hal yang terkait pekerjaan. Bagaimana membatasi jam rehat dan jam kerja, lalu seberapa besar gangguan kesehatan dari kerja itu? Mohon arahannya. Ini dari Bu Ika, Pak. Ya ini untuk pekerja ya. Jadi itu memang kasus yang sangat umum terjadi ya. Dulu ya, ketika kita belum dipaksa untuk daring ya, ketika kita masih bisa keluar bekerja secara langsung ya, ada yang namanya free shipping ya. Free shipping itu kerja tambahan tanpa digaji, yang biasanya kerja 8 jam misalnya ya sehari ya. Kemudian ketika mau pulang misalnya ya, atasan minta kita untuk mengerjakan beberapa tambahan pekerjaan ya. Sekalipun mungkin hanya 1 jam, 2 jam ya, tapi itu sendiri sebenarnya merugikan bagi pekerja ya. Karena seharusnya waktu itu sudah bisa dia gunakan untuk istirahat atau berkumpul dengan sanak keluarga ya, atau dengan teman-temannya misalnya, atau istirahat lah. Tapi karena adanya
tambahan kerja itu tadi ya. Nah, itu yang membuat susah pekerja saat itu ya. Nah, makanya setiap 1 Mei ya para pekerja demo ya, sekalipun demonya kemudian disebut demo buruh ya, bukan demo pekerja. Tapi sebenarnya banyak itu ya buruh itu artinya pekerja itu sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara kedua hal itu. Nah, dulu free shipping itu akhirnya sangat jelas ya. Jadi karena kerjanya harusnya sekian sampai sekian, kok nanti ada tambahan tanpa ada insentif ya. Hal yang perlu digarisbawahi itu ya, tanpa ada insentif ya, itu disebut free shipping ya. Dan para serikat buruh ya, serikat pekerja itu sudah bahu membahu ya bagaimana pemerintah itu agar apa ya, mencegah hal tersebut lah atau dibuat regulasi ya, perundang-undangan yang bisa mengakomodir permasalahan itu. Nah, ketika masuk ke pandemi ini ya, ini memang akhirnya menjadi permasalahan yang cukup pelik ya. Karena free shipping ini akhirnya tidak tampak seperti free shipping ya. Dia hanya seperti pertama pekerjaan itu sendiri akhirnya menjadi cair ya. Pekerjaan menjadi cair dalam artian jam kerja itu akhirnya menjadi tidak tetap ya. Bahkan bisa akhirnya sangat panjang ya. Jadi dari pagi sampai malam itu bisa sampai bekerja terus ya. Karena itu tadi ya jam kerjanya menjadi cair. Nah, bagaimana akhirnya untuk melakukan hal itu ya. Nah, ini memang agak repot karena kita bicara dalam konteks institusi atau lembaga ya atau perusahaan itu sendiri. Perlu dibicarakan kalau ini memang dalam konteks perusahaan yang cukup cukup mapan ya. Perlu bicara dengan personalia tentunya ya, dengan HRD-nya misalnya ya, bahwa ada masalah ini beberapa pekerja telah mengeluhkan misalnya adanya kelelahan psikologis. Ini sangat umum ya, kelelahan psikologis itu terjadi baik pada pekerja maupun pelajar khususnya di masa pandemi ini. Ya, karena itu tadi ya, jam kerja yang cair akhirnya eee, waktu untuk istirahat itu sangat berkurang ya. Bahkan mungkin beberapa yang katakanlah misalnya, pekerjaannya itu penuh dengan tuntutan ya, penuh dengan tekanan tadi. Jadi perlu disampaikan ya kepada, personalia misalnya bahwa ada masalah yang aktual ini di lapangan ya dan perlu diselesaikan. Nanti bisa bisa diselesaikan bersama ya. Kalau misalnya ternyata tidak ada hal seperti itu ya, misalnya tidak ada personalia atau tidak ada HRD misalnya, alternatifnya adalah dengan kolektif ya. Jadi bagaimana antara satu pekerja dengan pekerja yang lain saling bahu-membahu mengkomunikasikan hal itu ya kepada atasan. Ini tentu membutuhkan solidaritas pekerja ya. Jadi bagaimana pekerja itu ya mereka bersepakat untuk menyampaikan kepada atasan bahwa mereka mengalami kesulitan bekerja ya karena jam yang cair, mereka menganjurkan ya misalnya dibuat solusinya, harapan kalian seperti apa misalnya ya. Jam bekerja tetap jam sekian sampai jam sekian, nanti kita padatkan betul aktivitasnya ya. Misalnya ada target-target yang harus dicapai, tetap akan diusahakan oleh pekerja untuk terpenuhi dan lain sebagainya. Boleh juga nanti disampaikan ya kepada atasan ya, karena mungkin atasan juga belum memiliki kesadaran kesehatan mental yang mapan ya, sehingga perlu disampaikan juga ke atasan bahwa ada yang namanya kelelahan psikologis pada pekerja ya. Nah, kelelahan psikologis itu juga bisa berdampak kepada eee, efektivitas atau produktivitas perusahaan juga dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dilakukan memang ya kalau kita bicara dalam konteks perusahaan. Jadi, perlu solidaritas itu tadi ya. Ini mungkin sekalipun sebenarnya tidak bisa kita gunakan contoh ya, tapi bisa kita gunakan sebagai pelajaran atau bisa kita ambil hikmahnya. Ketika pemerintah sudah katakanlah hari raya Idul Fitri ya, sudah melakukan pembatasan banyak sekali di daerah-daerah ya. Sudah diberikan sekat-sekat, polisi berjaga dan lain sebagainya. Satgas juga berjaga. Yang menarik adalah ya, banyak para pemudik yang tetap bisa lolos.
Bahkan ke teman-teman mungkin juga melihat videonya ya. Mereka tetap memblokade jalan ya, banyak sekali ya bahu-membahu, mereka tidak mau putar balik, mereka mau tetap lanjut jalan. Apa yang dilakukan? Polisi dan Satgas Covid kemudian membuka aksesnya. Silahkan melanjutkan perjalanan ya. Nah, ini bukan karena mereka mengizinkan hal itu sebenarnya, tapi karena solidaritas itu sesuatu yang sulit untuk dilawan. Ya, sehingga kalau memang ini berada dalam perusahaan ya, pertama tadi bisa melalui personalia ya. Kalau tidak ada bisa melalui solidaritas pekerja. Mungkin itu ya, Mbak Ika ya. Ya, begitu Mbak Ika, jawaban dari Pak Fahrun. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari Bu Ika? Jika tidak ada, kita pertanyaan yang terakhir nih Pak Fahrun. Pak Suripto ya. Terima kasih juga berbagi ilmu tadi itu betul memang. Iya, pertanyaan saya Bu Ika, mohon maaf saya nggak open video karena dalam keadaan masih di area. Terima kasih arahan dan saran yang tadi. Memang kebetulan saya berada di dunia kerja perhotelan. Jadi yang notabene pekerjanya 24 jam sebenarnya, tidak tertulisnya 24 jam. Memang betul kondisi-kondisi kesehatan mental pasti menjadi sebuah situasi yang harus dipertimbangkan saat ini, di mana kan sebenarnya COVID harus lebih menaikkan imun dengan tanpa banyak tekanan-tekanan hal yang tidak penting pada malam hari. Tetapi di pekerjaan-pekerjaan hotel, yang kebetulan hotel kami masih buka gitu, hal-hal tersebut menjadi sebuah, misalnya saja ada meeting jam 8 malam, kemudian padahal kita sudah ada di rumah jam 5 sore gitu, harusnya sudah dengan keluarga, tapi bip akhirnya harus kita lakukan pekerjaan atau harus membuka WA. Nah, seperti itu. Jadi seperti mencuri-curi memang pekerjaan-pekerjaan itu dari jam-jam kerja. Banyak memang situasi yang akhirnya keluhan-keluhan pekerja itu ya begitu, capek sebenarnya, atau masalah dengan di rumah tangganya karena anaknya, mungkin karena pasangannya. Seperti itu memang kejadian yang saat ini terjadi. Ya mungkin betul juga harus dengan serikat pekerja lah istilahnya ya, Bapak ya, Pak Fahrun ya. Kita akan coba, hanya memang dalam sebuah situasi cover kesehatan itu di kita ini kan memang ke fisik saja memang yang ada tertera di peraturan-peraturan. Padahal kesehatan mental jauh lebih penting menurut saya memang, karena jadi grundel sebenarnya di pekerja itu sendiri, dan terlihat memang produktivitas itu pasti menurun karena grundel itu gitu. Mungkin apakah mungkin pada waktu, ya mudah-mudahan pada waktu ke depannya nanti setelah pandemi ini pasti banyak sekali kendala-kendala di individu pekerja, mungkin juga bukan pekerja saja ya, untuk lebih memperhatikan kesehatan mental itu sendiri gitu, karena ternyata itu yang penting sekarang, bukan cuma pekerjaannya saja itu. Itu mungkin Pak Fahrun, saya sih karena saya kebetulan di hotel cukup lama, jadi paham ada kesehatan mental itu memang perlu banget diperhatikan itu Pak Fahrun. Terima kasih banyak arahnya, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Ika untuk diskusinya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Pak Fahrun dari Mbak Faris ya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat saya tanyakan kepada Pak Fahrun, mungkin nanti bisa hubungi langsung Pak Fahrun ya, atau bisa mengunjungi websitenya Pak Fahrun di www.fahrunsyirut.my.id. Mungkin bagi teman-teman yang ingin konsultasi dan sebagainya, Pak Fahrun juga ada klinik ya Pak Fahrun, klinik Nerva psikologi di Sidoarjo. Nah, bagi teman-teman mungkin yang membutuhkan tenaga profesional, tentu Pak Fahrun orang yang sangat tepat. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Mbak Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam masa pandemi COVID seperti sekarang ini, banyak sekali dampak negatif yang kita alami, seperti dalam keluarga yang dalam kondisi kurang mampu, anggota keluarga sakit, dan anak-anak dalam keluarga tersebut susah dalam pembelajaran daring karena akses yang kurang memadai sehingga kesehatan
serta keluarga terganggu. Lantas, bagaimana langkah yang harus diambil dalam menjaga kesehatan mental dalam keluarga tersebut? Terima kasih. Mungkin itu Pak Farhan pertanyaan dari Mbak Farizia. Baik. Ini memang sulit ya. Ya. Jadi ada permasalahan secara finansial ya. Kemudian ada juga masalah kesehatan fisik ya. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi atau upaya ya untuk menjaga kesehatan mental dalam keluarga tersebut ya. Pertama ya, jika pertanyaan ini diajukan kepada saya di ruang praktik, ya, misalnya seorang klien ya menyampaikan kepada saya mengalami kesulitan finansial, kemudian ada sanak saudara saya juga yang sakit ya, bagaimana saya menjaga kesehatan mental sebagai seorang tenaga ahli dan profesional ya, bukan sebagai seorang pengajar atau pembicara. Saya akan menyampaikan kepada orang tersebut, silahkan pulang dan usahakan dulu untuk mengatasi penyakit fisik itu ya, dan memampukan secara ekonomi. Psikoterapi ya, tidak akan membantu sebenarnya. Ini kalau teman-teman masuk ke psikoterapi arus utama ya, terapi-terapi yang proper. Psikoterapi tidak akan berguna kalau teman-teman lapar dan sakit secara fisik ya. Bahkan salah satu istilahnya itu aksesibilitas ya. Orang-orang yang bisa diakses untuk psikoterapi, salah satunya adalah dia tidak mengalami keluhan fisik. Ya. Kalau ada penyakit fisik, lebih baik penyakit itu dientaskan lebih dahulu. Baru nanti masuk ke psikoterapi. Tapi kalau permasalahan ini betul-betul membutuhkan suatu saran praktis ya, saya akan mengatakan temu kembangkan harapan ya. Temu kembangkan harapan itu artinya dalam kondisi yang paling tragis dalam kehidupan. Ketika kita mungkin dihimpit oleh beragam persoalan kehidupan, satu-satunya hal yang tidak bisa atau satu-satunya hal yang tidak hilang dan itu sangat murah untuk kita dapatkan adalah harapan. Ya. Jadi dalam kondisi yang serba tragis itu tadi ya, mengalami masalah finansial, masalah kesehatan fisik ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah temukan atau menemukan dan menumbuh kembangkan harapan. Harapan sendiri adalah sesuatu yang sebenarnya menurut saya pribadi ya, adalah sesuatu yang sangat mistik ya. Karena melalui harapan ini orang yang lemah dia bisa menjadi kuat. Orang yang sakit dia bisa dimampukan ya untuk menjadi sehat. Termasuk saya sendiri sudah kena COVID ya. Akhir tahun yang lalu. Saya kena COVID, saya dirawat di rumah sakit ya bersama istri saya. Istri saya saat itu dalam kondisi hamil ya, sehingga bisa dikatakan istri saya komorbid dan saya sendiri karena ada beberapa latar belakang tertentu yang juga dikatakan komorbid ya, punya penyakit bawaan ya, yang dikatakan paling beresiko untuk COVID ya. Sekalipun saya membayangkan untuk saya pribadi ada sebuah pembelaan diri ya, saya nggak separah itu kok. Tapi ketika masuk rumah sakit ya, terlebih saat itu saya masuk IGD, di sebelah saya itu orang sedang sakaratul maut ya. Dia terus-menerus teriak sakit bu nih. Dan mungkin menurut ya itu kondisi yang cukup apes untuk saya ya. Saya tidak tahu nama alatnya apa, tapi yang untuk detak jantung itu ya, itu tepat di atas kepala saya. Jadi saya bisa mendengarkan ya melalui mesin itu ya, ketika detak jantung orang itu sepenuhnya hilang. Ya. Jadi dari dia teriak-teriak kemudian sampai dia terdengar seperti mendengkur ya, yang cukup keras saat itu dan kemudian sampai detak jantungnya hilang semua itu, saya mendengarkan hal itu. Ketika sudah masuk di rumah sakit ya, opname di rumah sakit, hampir tiap hari selalu ada berita kematian. Ya, suara orang bernafas di oksigen itu kan berbeda ya dengan kita bernafas secara normal. Dan semua situasi itu ya
membuat saya dan istri betul-betul merasa, wah kok kayak gini ya. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang yang kabur dari rumah sakit ya, berusaha kabur dari rumah sakit, itu adalah kondisi yang sekalipun mungkin orang yang melihat itu sangat sebel ya. Kalau kita mau memiliki kesehatan mental ya, kita bisa memahami bahwa memang kondisi di rumah sakit itu sangat-sangat katakanlah bahasa umumnya itu negatif gitu ya. Nah, saat itu saya dan istri ya dalam kondisi seperti ini karena betul-betul tidak punya akses untuk keluar ya. Bahkan ketika saya akhirnya dipindahkan isolasi mandiri di Rumah Sakit Haji ya, Surabaya saat itu, akhirnya saya tahu bahwa ternyata memang ruangan itu digembok dari luar gitu kan ya, biar pasien itu nggak bisa keluar sama sekali. Satu-satunya dalam kondisi seperti itu ya, yang bisa kita miliki adalah harapan ya. Setiap hari pasien COVID harus minum banyak sekali obat ya. Ada satu obat yang mungkin hampir setiap hari itu hampir sekali minum ya itu sampai 18 obat yang saya minum ketika di rumah sakit itu. Jadi sangat dalam kondisi seperti itu ya, kondisi yang katakanlah tragis seperti itu, apa yang masih bisa kita miliki dan murah tanpa perlu biaya apapun adalah harapan, ya. Jadi tetaplah memiliki harapan bahwa dunia akan lebih baik, ya. Tetaplah memiliki harapan bahwa ini akan berlalu, ya. Dan berharaplah dengan hal-hal yang lebih daripada kondisi saat ini. Ya, saya kira itu sih ya, dalam kondisi tragis seperti ini memang kekuatan harapan yang memang perlu kita miliki. Oh, begitu, Mbak siapa tadi? Mbak Fariza, Fariza. bagaimana? Ya, apakah akan ditanggapi atau tidak? Oke, terima kasih Pak. Itu dari Mbak Fariza. Baik, terima kasih Pak Farun. Kita sudah berada di ujung waktu ya, karena kita sudah selesai sampai jam 3.30 dan kita sudah lewat sekitar 7 menit. Dan mohon maaf untuk pertanyaan dari Mbak Sulfa serta Ibu Putri belum dapat dijawabkan dan mungkin bisa hubungi langsung Pak Fakhrun Siroj. Bisa juga kunjungi di www.fakhrunsiroj.my.id. Mungkin itu Pak Farun dan selanjutnya kita tutup ya Pak Farun. Namun sebelum kita tutup diskusi dan atau webinar atas hari ini, apakah ada close statement dari Pak Farun? Oke, ya mengenai kesehatan mental ini ya. Tadi yang terakhir saya bicara mengenai harapan ya. Dan juga tadi ya pertanyaan dari Bu Ika tadi ya. Saya bicara tentang perlunya serikat pekerja tadi ya, solidaritas antara pekerja dan lain sebagainya. Jika mungkin teman-teman cermati, saya selalu menggunakan kata-kata tentang yang berkonotasi kebersamaan ya. Mengapa demikian? Karena dalam kondisi saat ini ya, apa yang paling penting adalah kesadaran kita ya, kesadaran akan kebersamaan itu sendiri ya. Jadi kesadaran bersama-sama bahwa kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan orang lain. Lihat saja ketika pandemi ini pertama kali muncul ya. Kemudian para tenaga kesehatan ya mengatakan bahwa COVID ini paling berisiko untuk orang-orang yang punya komorbid misalnya. Sebagian besar orang ya, khususnya yang muda-muda mengatakan, oh saya masih muda kok, saya nggak komorbid kok dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa mereka sekalipun bukan komorbid ya, sekalipun mereka masih segar bugar ya, mereka bisa menularkan ke orang lain. Saat ini ya, beriringan dengan kesehatan mental yang perlu kita upayakan, kita perlu mengerti bahwa pandemi ini bukan hanya tentang kita ya. Pandemi ini adalah tentang kita, tentang orang lain, tentang semuanya. Ya, jadi sangat penting untuk memahami bahwa sikap egois sangat mengancam ya untuk semua yang ada di pandemi ini.
Dan oleh karenanya ya sangat penting bagi kita semua ya untuk memiliki rasa kebersamaan ya, saling menjaga satu sama lain ya. Dan itu tadi ya, ini bukan tentang kamu, ini tentang kita semua. Mungkin itu Mas Rifto ya. Ya, baik, terima kasih Pak Farun. Dan itu tadi closing statement dari Pak Farun, saya juga tadi teringat bahwa kita jangan sekali-kali menggadaikan kesehatan mental kita. Mungkin itu saja untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Pak Farun sudah bersedia meluangkan waktunya, serta untuk Bu Widayat Mintar selaku TPL ya Pak. Mari saya tutup acara diskusi pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada Mbak Firda. Saya silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farul selaku terima kasih kepada Pak Fahrun selaku narasumber webinar kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup dan dilanjutkan foto bersama. Sebelum acara kita tutup, saya selaku MC pembawa acara pada webinar siang hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang dikenal di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar. Sekian dari kami, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, bila taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto sesi bersama akan diambil oleh host untuk seluruh teman-teman peserta webinar. Mohon untuk on cam nggih. Oke, untuk seluruh peserta bisa on cam mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk link absensi sudah di-share via chat. Untuk sertifikatnya bisa di-download setelah selesai melakukan absensi. Terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta. Boleh live dari room Zoom. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Farul Pak Farul atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rifto. Kembali. Terima kasih Pak Farun. Terima kasih Bu Widayat. Sukses selalu, sukses semuanya. Dan semuanya bermental sehat. Amin. Assalamualaikum, saya undur diri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya undur diri juga Pak Farun. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Undur diri. Sama-sama. Selamat sore Mas Hakim, Mbak Arina. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Rifto. Terima kasih.